Kita akan melanjutkan kembali perkuliahan kita terkait dengan reproduksi ikan. Pada hari ini kita akan belajar terkait dengan siklus reproduksi dan juga GSI. Nah, GSI itu Gonadosomatic Index. Nah, secara keseluruhan kelihatan ya, sudah jalan ya? Sudah jalan, Pak. Nah, terkait dengan siklus reproduksi ini, pada intinya kita tahu bersama bahwasanya siklus reproduksi itu merupakan proses biologis yang kemudian esensial dalam mempertahankan keberlangsungan populasi ikan dalam satu ekosistem perairan. Nah, proses pemijahan melalui pelepasan telur oleh induk betina dan juga pelepasan sel sperma oleh induk jantan itu menandakan tahapan krusial dalam siklus hidup ikan, di mana keberhasilan fertilisasi itu sangat menentukan rekrutmen generasi berikutnya dan keberhasilan dalam menghasilkan keturunannya. Nah, dalam konteks ini, maka reproduksi tidak hanya dipandang sebagai sebuah peristiwa tunggal, melainkan sebagai bagian dari siklus fisiologis yang kemudian itu siklusnya berulang. Dia siklus fisiologis yang berulang, yang terintegrasi karena ada pengaruh lingkungan yang mencakup dari perkembangan gonad, pematangan gamet, proses pemijahan hingga pada fase pasca pemijahan. Secara fisiologis, siklus reproduksi ikan itu dikendalikan oleh sistem endokrin yang kompleks. Nah, materi sebelumnya ya, materi yang kemarin, oleh sistem endokrin yang kompleks, terutama melalui sumbu hipotalamus, hipofisis, dan gonad, sumbu HPG. Sumbu HPG ini dia mengatur sekresi hormon reproduksi. Di antaranya hormon reproduksi itu ada gonadotropin, ada estrogen, ada juga androgen. Nah, hormon-hormon ini dia berperan dalam menginisiasi dan mengontrol proses gametogenesis, baik itu pada oogenesis itu perkembangan pada sel telur dan juga pada betina, maupun pada spermatogenesis pada jantan. Nah, selain itu, keberlangsungan siklus ini juga sangat dipengaruhi oleh faktor lingkungan, diantaranya suhu air, fotoperiode, ketersediaan nutrisi. Nah, ketiganya ini berfungsi sebagai pemicu eksternal dalam sinkronisasi waktu pemijahan. Nah, hal ini mengindikasikan bahwasanya reproduksi ikan itu adalah hasil interaksi dinamis antara faktor internal di ikan itu sendiri dan juga faktor eksternal. Siapa itu yang bergabung? Ada yang bergabung kah? Kalau tahu
Saya ngajar. Nah. Nah, secara dalam kajian biologi perikanan, nah, teman-teman kan sudah ngambil bioper ya. Gonadosomatic Index (GSI) ataupun tingkat kematangan gonad itu digunakan sebagai indikator kuantitatif untuk menilai tingkat perkembangan gonad relatif terhadap ukuran tubuh ikan. Nah, biasanya nilai GSI yang meningkat umumnya itu dia menunjukkan fase pematangan gonad yang intensif. Biasanya dia berasosiasi dengan akumulasi cadangan energi dan pembesaran jaringan gonad menjelang pemijahan. Begitupun sebaliknya, kalau GSI Gonadosomatic Index-nya menurun, maka menandakan bahwasanya proses pemijahan telah terjadi dan gonad mengalami regresi. Jadi pulih salin, biasanya dikenal dengan istilah pulih salin. Nah, sehingga Gonadosomatic Index ini menjadi parameter penting dalam menentukan status reproduksi ikan secara temporal dan dalam mengidentifikasikan periode puncak dari pemijahan dalam satu populasi. Nah, sehingga penting bagi kita memahami siklus reproduksi dan penerapan Gonadosomatic Index ini karena dia memiliki implikasi yang luas dalam bidang perikanan, apakah itu dalam aspek budidaya maupun pengelolaan sumber daya perikanan serta konservasi perikanan. Nah, dalam aspek budidaya itu pasti jelas bahwasanya ini memungkinkan memberikan informasi tentang optimalisasi waktu pemijahan dan peningkatan efisiensi produk benih. Sedangkan dalam pengelolaan sumber daya perikanan atau perikanan tangkap itu ada data reproduksi, itu digunakan untuk menetapkan kebijakan yang berkelanjutan seperti pengaturan musim penangkapan atau ukuran minimum alat tangkap. Nah, itu biasanya digunakan di sana. Nah, sedangkan dalam bidang konservasi ini biasanya digunakan sebagai pemahaman dasar untuk menjaga keseimbangan populasi dan mencegah eksploitasi berlebih. Nah, itu secara keseluruhan. Nah, kita melihat lebih jauh di dalam siklus reproduksi secara pengertian ini, ya, dia adalah rangkaian proses biologis yang berlangsung secara integratif dan berulang dalam kehidupan ikan. Ya, dimulai dari tahapan pematangan gonad hingga terbentuknya individu baru atau menetas menjadi larva. Nah, proses ini selalu didahului atau diawali dengan spawning atau pemijahan, yaitu pelepasan gamet berupa telur dari betina mengeluarkan telur, kemudian jantan ke perairan, kemudian jantan mengeluarkan sel spermanya ke perairan. Nah, ketika sel sperma ini keluar ke perairan, karena perbedaan tekanan osmotik, maka sel sperma itu akan menjadi aktif. Setelah aktif, dia akan berenang menuju ke telur untuk membuahi. Ya. Hampir 90% ikan itu kan pemijahannya kan secara eksternal, ya, secara eksternal, di mana pertemuan antara ovum dan sperma berlangsung di luar tubuh induk. Nah, pada proses ini, pemijahan ini sangat dipengaruhi oleh
sinkronisasi antara waktu pemijahan, kualitas daripada gamet, serta kondisi lingkungan. Ya, seperti tadi ya, sempat kita singgung di awal di pendahuluan, ada suhu, ada oksigen terlarut, dan lain sebagainya. Nah, setelah fertilisasi, setelah pemijahan, nah, maka zigot akan terbentuk dan mulai mengalami perkembangan embrionik di dalam telur. Ya, pembelahan sel, fase blastula, glastrula, morula. Terus ada fase tahapan organogenesis, sampai kemudian ikan larva itu sudah siap terbentuk semuanya, hingga siap untuk ditetaskan, menetas dan keluar. Nah, mulai tahapan pembelahan sel ya, cleavage, diferensi jaringan, hingga pembentukan organ dasar embrio. Nah, telur-telur yang kemudian menetas, kalau telur yang menetas ini biasanya dia telur-telur yang menetas ini biasanya dia akan berkembang dari larva. Nah, dia menetaskan dari larva kemudian menuju juvenil. Nah, juvenil kan biasanya ikan itu setelah menetaskan 14 hari setelah menetas itu kan masih belum kuat berenang. Dia karena kesempurnaan organ tubuhnya itu belum sempurna semua. Jadi dia menunggu penyempurnaan organ, kemampuan berenangnya meningkat, serta adaptasi lingkungannya juga meningkat. Nah, sehingga secara konseptual, memahami siklus reproduksi ini tidak hanya berhenti pada tahap penetasan, tidak hanya berhenti pada tahap penetasan, tetapi lebih jauh lagi adalah hingga individu itu mencapai kematangan seksual dan mampu bereproduksi kembali. Nah, sehingga dari pengertian tadi bahwasanya siklus ini adalah bersifat siklik dan berulang. Nah, hal ini menandakan adanya dinamika populasi ikan di alam. Itu yang terjadi. Nah, dalam tahapan siklus reproduksi ikan ini menggambarkan satu rangkaian proses biologis yang berlangsung secara bertahap dan terintegrasi, mulai dari fase immature atau belum matang hingga pasca pemijahan. Nah, pada fase immature atau belum matang, gonad ikan itu masih berukuran kecil, dan belum mengalami diferensiasi sel germinal secara signifikan. Lihat materi kedua, pertemuan kedua, bahan materi pertemuan kedua. Nah, itu. Ada lagi yang bergabung sebentar. Oke. Secara pada fase imatur ini, karena gonad itu masih belum mengalami diferensi sel secara signifikan, sehingga belum terjadi pembentukan gamet baik pada oosit di betina maupun spermatozoa pada jantan. Sehingga kalau kita bedah gonadnya dalam tahap imatur ini, maka didominasi oleh sel-sel primordial dengan aktivitas metabolik yang relatif rendah. Di pertemuan 2 itu ada gambarnya jelas itu ya, dari tiap-tiap tahapan itu ya. Nah, nanti dilihat kembali di pertemuan kedua, materinya itu jelas. Nah, fase ini biasanya umum terjadi pada individu muda atau ikan yang belum mencapai ukuran dan umur yang matang gonad. Nah,
ketika dia memasuki fase maturasi atau fase tahap perkembangan, maka terjadi peningkatan aktivitas fisiologis. Nah, aktivitas fisiologis ini ditandai dengan berkembangnya gonad secara bertahap. Nah, di fase ini di fase ini proses gametogenesis itu berlangsung. Nah, proses gametogenesis itu ada dua, yaitu oogenesis yang terjadi pada ikan betina dan spermatogenesis pada ikan jantan. Nah, oogenesis ini melibatkan tahapan mulai dari proliferasi oogenia, pembesaran oosit, serta akumulasi fitoligenin sebagai cadangan nutrisi dalam telur. Fitoligenin itu adalah pembentukan kuning telur pada telur ikan. Nah, sedangkan pada jantan, yaitu tahapan spermatogenesis, ini mencakup pembentukan dan diferensiasi spermatozoa yang fungsional. Nah, proses gametogenesis ini, perkembangan gonad ini tidak berdiri sendiri, tapi dikendalikan oleh sistem endokrin. Nah, melalui sekresi hormon. Nama hormonnya adalah hormon gonadotropin. Nah, fungsinya ini, gonadotropin ini adalah merangsang perkembangan gonad, serta dipengaruhi oleh faktor lingkungan seperti suhu dan juga ketersediaan pakan. Nah, selanjutnya pada fase mature atau matang gonad, ini gonadnya ini mencapai ukuran maksimal dan secara fisiologis siap untuk pemijahan, siap untuk kawin lah, siap untuk pemijahan. Nah, pada tahap ini oosit itu mengalami fitoligenesis yang sempurna dan siap untuk diovulasikan. Jadi fitoligenesisnya itu sudah benar-benar sempurna, kuning telurnya sudah terbentuk sempurna dan siap untuk diovulasikan. Ovulasi itu dikeluarkan, siap untuk dikeluarkan. Siap untuk dikeluarkan. Kalau tidak dikeluarkan lama-kelamaan itu ada namanya overovulasi. Nah, kalau pada laki-laki, kalau manusia overovulasi, kalau pada manusia jantan itu biasanya mimpi basah, perempuan itu biasanya kalau hormon itu sudah muncul dan tidak digunakan, dia akan mengalami overovulasi berupa periode haid. Nah, itu kalau pada manusia. Kalau pada ikan itu dia nanti akan keluar sendiri. Ketika masanya itu dia akan keluar sendiri karena dia pemijahan eksternal. Pemijahan eksternal. Nah, itu. Sementara, jadi saya ulangi, pada tahap mature ini, ya, oosit itu mengalami fitoligenesis yang sempurna dan siap untuk diovulasikan atau siap untuk dikeluarkan. Sementara pada spermatozoa ini, spermatozoanya sudah sangat matang dan kemudian memiliki kemampuan motilitas optimal untuk membuahi telur. Nah, sehingga peningkatan ukuran gonad pada fase mature ini dia berhubungan dengan akumulasi cadangan energi yang signifikan, yang kemudian itu untuk melihat ini maka tercermin dalam nilai seperti gonadosomatic index. Nah, GSI itu nilai kematangan gonad. Nah, itu ya. Jadi immature, mature, immature, maturing, mature, spawning dan juga span. Nah,
pada fase span ini, pada fase span atau apa namanya spawning atau pemijahan, itu adalah tahapan yang sangat krusial dalam siklus reproduksi, di mana gamet itu dilepaskan ke perairan. Lepas perairan. Jadi pelepasan telur dan sel sperma itu biasanya didukung oleh kondisi lingkungan. Ya, seperti tadi ya, suhu, lamanya siang dan malam, arus, apakah di situ ada substrat atau tidak, karena telur itu, jenis telur itu ada yang menempel, ada yang mengambang. Nah, ini yang kemudian yang mempengaruhi. Ada juga yang kemudian perilaku reproduksi. Ada beberapa perilaku reproduksi, reproduction behavior, tingkah laku reproduksi. Ada yang kemudian melakukan migrasi, pindah tempat. Nah, kita tahu ada namanya, kalau teman-teman sudah menikmati bioper, itu kan biasanya ada namanya anadromus dan catadromus. Jadi ikan yang kadang ada yang kemudian ikan besarnya ada air laut, tapi waktu mau memijah, mau kawin, dia kawinnya di darat, di payau. Begitupun sebaliknya. Nah, di sana. Nah, itu adalah beberapa adaptasi ekologis untuk biasanya itu dilakukan untuk keberhasilan daripada pembuahan. Daripada pembuahan. Setelah pemijahan, maka ikan akan memasuki fase span atau pasca pemijahan. Nah, pasca pemijahan itu ukuran, karena sudah dikeluarkan telurnya, maka ukuran gonadnya akan mengalami penurunan. Dan juga ada proses resorpsi, jadi sisa-sisa gamet yang kemudian tidak terbuahi itu kemudian akan dikeluarkan. Nah, sehingga dia mulai dari awal lagi. Jadi ada pemulihan kembali, pulih salin, termasuk di dalamnya adalah memulihkan kondisi, mengisi kembali cadangan energi yang kemudian digunakan setelah pematangan gonad dan pemijahan. Itu, dan nanti setelah berkembang, kalau manusia itu kan berapa? Habis melahirkan itu berapa? 40 hari ya. 40 hari untuk merestart ulang siklus reproduksinya. Merefresh ulang, merestart ulang siklus reproduksinya. Kemudian dimulai setelah 40 hari mulai lagi dari awal proses perkembangan hormon reproduksinya. Jadi itu sama model-model seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan melihat tipe siklus reproduksi. Nah, tipe siklus reproduksi ikan ini menunjukkan adanya variasi strategis reproduksi yang berkembang sebagai bentuk adaptasi terhadap kondisi lingkungan dan juga tekanan ekologis. Nah, secara umum ikan ini dapat dikelompokkan berdasarkan pola waktu pemijahan ikan dengan pemijahan musiman. Ada juga ikan yang memijah sepanjang tahun. Nah, ikan yang pemijahan musiman, ikan yang pemijahannya musiman umumnya ditemukan pada lingkungan yang pada lingkungan yang fluktuasi kondisi lingkungannya cukup signifikan, seperti perubahan curah hujan ataupun suhu. Kalau pada ikan air tawar itu musim penghujan itu biasanya menjadi pemicu untuk ikan memijah itu. Dari panas tiba-tiba hujan, kan ada bau khas dari tanah itu. Nah, itu akan memberikan sinyal ke hipotalamus, otak itu di ikan itu, dia mengatur kemudian memproduksi gonadotropin. Nah, gonadotropin itu kemudian akan mensekresikan hormon-hormon endokrin lainnya seperti estrogen,
testosteron, androgen itu untuk kemudian melakukan pematangan gonad untuk memijat. Itu yang pada ikan-ikan pemijahan semusim. Nah, sedangkan pada ikan-ikan yang musim pemijahannya sepanjang tahun itu cenderung hidup di lingkungan yang relatif stabil, sehingga dia tidak tergantung kepada musim tertentu. Nah, ikan-ikan ini yang memijah sepanjang tahun ini dia kemampuan reproduksinya itu lebih fleksibel. Kapan saja dia kawin dia, selama kondisi fisiologis dan lingkungannya itu mencukupi. Jadi tidak tergantung musim. Nah, jadi ada ikan yang memijahnya musiman, musim tertentu dia memijah. Ada ikan yang memijahnya sepanjang tahun, dalam 1 tahun itu kapan saja dia memijah bisa. Nah, jadi dalam 1 tahun dia memijah beberapa kali dalam sepanjang tahun, memijah terus dalam sepanjang tahun. Nah, biasanya ini kita tahu kalau di ikan air tawar itu ikan nila. Ikan nila itu dibiarkan sedikit saja dia memijah itu. Tambah lagi di kolam itu kalau ikan nilanya bukan monosek, ikan nilanya heterosek. Nah, itu sebentar saja itu 2 bulanan, 3 bulanan ada anak baru, mana lagi di dalam itu ada lagi muncul. Jadi dia sepanjang tahun bisa dia memijah. Nah, selain kemudian ikan itu memijah berdasarkan periode waktu, tipe reproduksi ikan juga dapat diklasifikasikan berdasarkan frekuensi memijah dalam satu siklus reproduksi, yaitu partial spawner dan total spawner. Jadi ikan itu partial spawner ini kelompok ikan yang memijah beberapa kali dalam satu musim reproduksi. Nah, biasanya ini telur itu tidak dikeluarkan sekaligus, tetapi bertahap. Misalkan dia memijah 3 kali dalam 1 tahun, berarti kan sekitar 3 bulan sekali itu ya. Jadi per 3 bulan dia mengeluarkan sepertiganya, 3 bulan lagi sepertiganya lagi telur dikeluarkan, begitu. Jadi tidak dikeluarkan dalam sekaligus, tetapi sebagian dikeluarkan. Begitupun yang total spawner ini memijah sekaligus dalam satu periode. Jadi dia telur yang ada pada induk betina itu dikeluarkan semua sekaligus. Nah, jadi kalau secara musim ada 2, secara frekuensi pemijahan juga ada 2. Jadi secara musim ada musim pemijahan, ada yang memijah sepanjang tahun. Kalau secara frekuensi pemijahan dia ada partial spawner, ada juga total spawner. Nah, kesemuanya ini adalah salah satu bentuk adaptasi lingkungan. Ketika lingkungannya seperti semua yang terjadi, tipe-tipe pemijahan yang muncul itu adalah hasil akhir dari adaptasi lingkungan di mana dia itu hidup, sehingga dia melakukan itu. Nah, perbedaan daripada tipe siklus reproduksi ini ada kaitan erat dengan strategi daripada alokasi energi, di mana saya ulangi,
perbedaan tipe siklus reproduksi ini berkaitan erat dengan strategi alokasi energi, dinamika perkembangan gonad, serta tekanan seleksi daripada lingkungan. Nah, ikan-ikan yang kemudian memijah secara parsial, nah itu biasanya memiliki perkembangan oosit yang kemudian tidak bersamaan dalam ovarium. Nah, artinya pematangan gonadnya itu bertahap. Ada yang matang duluan, nah itu dikeluarkan duluan. Nah, jadi tidak langsung matang secara keseluruhan, nah, tapi secara bertahap, matang gonadnya secara bertahap. Nah, begitupun sebaliknya pada total spawner itu dia matangnya secara bersamaan. Nah, kalau kita melihat dalam aspek evolusi dan ekologi, parsial spawner ini dia mencerminkan bahwasanya itu adaptasi ikan untuk memaksimalkan keberhasilan reproduksi karena lingkungannya tidak pasti, kondisi lingkungan tidak pasti. Nah, itu yang terjadi dari aspek evolusi dan lain sebagainya. Nah, kita akan melihat lebih lanjut terkait dengan faktor yang mempengaruhi siklus reproduksi. Nah, faktor yang kemudian mempengaruhi siklus reproduksi pada ikan secara keseluruhan itu ada dua, yaitu internal dan eksternal. Dan keduanya ini berinteraksi secara sinergi dalam mengatur dinamika reproduksi. Nah, faktor internal ini terutama berkaitan dengan regulasi fisiologi dan endokrin dalam tubuh ikan. Nah, sistem hormonal ini punya peranan sentral dalam melalui sumbu HPG, ya. Jadi sumbu HPG, hipotalamus, hipofisis dan gonad. Di mana ketika pada hipotalamus, ya, hipotalamus itu akan menghasilkan hormon yang namanya GnRH. GnRH itu adalah gonadotropin releasing hormone. Ini diproduksi di hipotalamus. Nah, gonadotropin releasing hormone ini ketika dilepaskan dalam tubuh, maka akan merangsang kelenjar hipofisa ya. Akan merangsang kelenjar hipofisa untuk melepaskan hormon gonadotropin. Hormon gonadotropin itu ada dua, yaitu FSH dan LH. FSH itu adalah follicle stimulating hormone, follicle stimulating hormone, dan juga LH itu luteinizing hormone. Nah, FSH fungsinya ini merangsang proses awal gametogenesis seperti perkembangan oosit pada betina dan perkembangan spermatogonia pada jantan. Sementara itu, luteinizing hormone atau LH ini berfungsi untuk pematangan akhir gonad dan ovulasi atau spermiation. Ya, itu pada faktor internal. Nah, selain hormonal, maka faktor yang mempengaruhi juga adalah umur dan ukuran ikan. Ini juga akan menentukan kesiapan reproduksi. Nah, kematangan gonad pada umumnya itu setelah individu ikan itu mencapai ukuran tubuh tertentu. Nah, di dalamnya kondisi fisiologis seperti status energi dan kesehatan ikan juga berpengaruh. Nah, itu ya
pada sisi yang lain, faktor eksternal itu memicu sebagai pemicu lingkungan yang mengatur waktu dan sinkronisasi reproduksi. Suhu air itu dominan karena suhu air itu kan berpengaruh terhadap proses metabolisme tubuh. Semakin optimal suhu, maka semakin cepat proses metabolismenya itu. Ya. Semakin bagus proses aktivitas enzim, maka akan semakin bagus juga perkembangan gonad. Jadi metabolisme, suhu optimal berpengaruh kepada metabolisme, berpengaruh kepada aktivitas enzim, berpengaruh kepada pematangan gonad, perkembangan gonad. Suhu yang rendah ataupun yang terlalu tinggi itu juga akan merusak proses pematangan gonad. Kalau rendah terlalu lama, nanti pematangan gonadnya terlalu kelamaan. Kalau terlalu tinggi, maka protein-protein pembentukan terutama pada proses fitogenesis itu akan menjadi rusak di sana. Itu yang terjadi. Ada juga kualitas air. Kualitas air di dalamnya oksigen terlarut, pH itu juga sangat menentukan keberlangsungan daripada proses reproduksi. Bisa menyebabkan kegagalan kalau tidak maksimal. Fotoperiode, ya, panjangnya penyinaran, panjangnya siang, sinar matahari berperan dalam mengatur ritme biologi ikan, yaitu lewat mekanisme dalam biologi reproduksi itu dikenal dengan namanya neuroendokrin. Akan memacu perkembangan daripada hormon-hormon tubuh pada tubuh. Dan juga nutrisi juga merupakan kendala penting. Jadi penyediaan energi itu sebagai bahan dasar untuk pembentukan gamet. Karena proses pemijahan itu kan memerlukan energi yang besar. Sehingga ketika ikan itu mau memijah, dia akan mencari tempat yang nyaman, terhindar dari predator dan sebagainya, karena semua energi itu digunakan untuk memijah. Dia tidak hal yang lain tidak dipikirkan, hanya konsentrasi di pemijah. Itu. Jadi secara keseluruhan keberhasilan siklus reproduksi ikan itu adalah hasil interaksi yang kompleks antara faktor internal dan faktor eksternal. Salah satu tidak seimbang, maka apakah itu internal maupun eksternal, maka akan menjadi gangguan dalam siklus reproduksi. Bisa jadi terjadinya keterlambatan matang gonad atau ikan gagal memijah. Nah, gonadosomatic index. Nah, seperti yang kita pemanasan di awal tadi, dia ini adalah salah satu parameter biologis yang sering digunakan dalam kajian reproduksi ikan untuk melihat tingkat perkembangan dan kematangan gonad. Secara konseptual, gonadosomatic index ini adalah indeks yang kemudian digunakan untuk menggambarkan proporsi berat gonad. Ya. Berat gonad terhadap berat tubuh. Berat gonad terhadap berat tubuh. Nilai ini digunakan untuk mengetahui kondisi fisiologis reproduksi ikan pada periode tertentu. Nah, semakin besar nilai indeksnya, nilai GSI-nya, maka semakin besar pula proporsi gonad tersebut dalam tubuh ikan. Ini menunjukkan bahwasanya gonad sedang mengalami perkembangan menuju kematangan atau berada pada fase siap memijah. Secara matematis, ini rumusnya GSI sama dengan berat gonad dibagi dengan berat tubuh dikali 100%.
Jadi ini seperti di gambar ini, gonatnya ini diambil, ditimbang beratnya berapa. Sebelum ini ditimbang dulu, ikannya ini ditimbang dulu berat tubuhnya berapa, kemudian dibedah, diambil gonatnya ditimbang beratnya berapa. Jadi sudah diketahui berat gonat dibagi dengan berat tubuh tadi dikalikan dengan 100. Nah, jadi dia lebih kecil dari 2. Secara interpretasi, ketika dia lebih kecil dari 2, maka dia belum matang. Antara 2 sampai 5 itu dalam perkembangan, di atas 5 itu siap memijah. Di atas 5 itu siap memijah. Rasio tersebut. Nah, secara ada juga pola perubahan GSI. Nah, dalam biologi reproduksi ikan, pola perubahan gonadosomatic index ini adalah indikator untuk memahami dinamika perkembangan gonad dalam siklus reproduksi. Tadi sudah dijelaskan bahwasanya GSI itu adalah menggambarkan proporsi berat gonad terhadap berat tubuh. Nah, sehingga nilai hasilnya, nilai indeksnya itu mencerminkan perubahan fisiologis yang terjadi dalam sistem reproduksi. Nah, ketika gonad itu mencapai tingkat kematangan maksimum, nilai GSI itu kan akan mencapai titik tertinggi. Nah, lihat di grafik yang di bawah. Dia meningkat dari awal kecil, dia akan berkembang meningkat sampai tingkat tertinggi. Setelah tingkat tertinggi yang di 2 ini, dia akan turun kembali. Jadi grafiknya akan seperti ini terus. Setelah memijah, dia akan turun kembali GSI-nya. Nah, pola perubahan ini sebagai gambaran perkembangan pola kurva yang kemudian menjadi sangat penting dalam penelitian perikanan untuk menentukan musim pemijahan suatu spesies serta memahami pola reproduksi populasi dalam satu ekosistem perairan. Nah, ini biasanya dia sederhana. Keunggulan GSI ini adalah perhitungan sederhana karena berat gonad terhadap perbandingan berat gonad terhadap berat tubuh. Nah, tetapi GSI ini juga memiliki beberapa kelebihan dan keterbatasan. Kelebihannya mudah dihitung, tidak perlu alat kompleks. Sedangkan keterbatasannya itu dia tidak sampai kepada kualitas gamet karena yang dihitungkan cuma indeks saja, indeks somatiknya aja. Ukuran tubuh tidak berpengaruh. Serta untuk lebih kompleks sebenarnya dia perlu dikombinasikan dengan analisis histologi. Harus dibedah untuk melihat lebih lanjut. Itu. Nah, aplikasinya di dalam perikanan. Nah, konsep GSI ini memiliki berbagai aplikasi penting dalam bidang perikanan, baik pada sektor budidaya, perikanan tangkap, maupun penelitian ilmiah. Nah, di dalam konteks budidaya, GSI ini digunakan sebagai indikator fisiologis untuk memantau tingkat kematangan gonad sedang berkembang dan mendekati tahap kematangan reproduktif. Nah, ini sebagai informasi penting untuk menentukan waktu yang tepat dalam kita melakukan induksi pemijahan. Apakah itu melalui manipulasi lingkungan ataukah pemberian hormon. Nah,
selain itu juga GSI ini juga memungkinkan dilakukan monitoring kematangan gonad induk secara berkala, sehingga kita dapat mengontrol dengan lebih baik, terutama pada program-program produksi benih yang kemudian skala industri ya, dan skala industri, namun bisa dikontrol ini, ataukah program-program pemuliaan ikan. Kalau perikanan tangkap, jelas dia menentukan musim penangkapan, rekomendasi minimum mata jaring, minimum mata jaring yang harus dibolehkan, itu di sana. Begitupun pada penelitian lanjutan, itu juga digunakan di dalam menganalisis siklus reproduksi serta studi dinamika populasi. Nah, ini contoh perhitungan. Misalkan berat ikan itu 575 gram. Berat gonadnya ketika ditimbang, ketika dibedah dan diambil itu dia bobotnya 25 gram. Maka GSI-nya adalah 25 dibagi 575 dikali 100. Nah, hasilnya ternyata kita ketemu 4,35. Nah, kita balik ke slide sebelumnya, nilai tabel interpretasi. Ketika dia antara 2 sampai 5 itu kan berkembang kan, menuju memijah. Nah, gonad sedang, interpretasinya adalah gonad sedang matang, dia berada pada fase menuju siap memijah. Nah, itu ya, secara contoh. Nah, secara umum, maka dari materi ini bahwasanya siklus reproduksi ikan dan peran daripada Gonadosematic Index ini sebagai indikator biologis. Dari aspek biologis, siklus reproduksi ikan itu berlangsung secara bertahap dan berulang sepanjang kehidupannya. Siklusnya ini dimulai dari tahap imatur sampai kepada dia memijah, dia sampai memijah. Nah, begitupun GSI ini dalam konteks menganalisis reproduksi ikan, maka GSI ini adalah indikator yang relatif sederhana, namun sangat informatif untuk menentukan tingkat kematangan gonad dengan membandingkan antara berat gonad dengan berat tubuh, dan dinyatakan berbentuk persentase. Dengan interpretasinya adalah nilai indeks ini mencerminkan proporsi alokasi energi yang digunakan oleh ikan untuk perkembangan organ reproduksi. Kombinasi antara analisis siklus reproduksi dan pengukuran Gonadosematic Index, dia punya peranan yang penting dalam pengelolaan sumber daya perikanan serta praktek-praktek aquaculture. Seperti tadi ya, dalam perikanan tangkap, informasi melalui tahapan reproduksi dan GSI dapat digunakan untuk menentukan musim pemijahan, penangkapan, serta kebijakan-kebijakan pengelolaan daripada tata kelola sumber daya ikan, untuk agar supaya mencegah terjadinya penurunan stok ikan akibat penangkapan yang berlebih. Ini yang terjadi secara umum itu. Sampai sini ada yang mau didiskusikan? Halo teman-teman, ada yang mau didiskusikan?